pujian dan penyembahan kita hari ini. Oke, waktu musik sudah mulai slow, Bang Stephen, aku dalam hati, Tuhan jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi mau sama seperti Tuhan, tetap menjalankan cawannya meskipun itu berat. Ya, aku berdiri di sini berat sekali. Karena not my passion. Oke, kita masih belajar tentang belajar ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tetap berjemaat di tempat ini, tapi mungkin kegiatannya tidak bisa setiap minggu ikut. Saya mau mengumumkan kalau gereja kita selalu ada bertema setiap bulannya. Jadi teman-teman boleh ikutin di sosial media kita, dan bulan ini Maret kita belajar tentang belajar. Oke, saya mau tanya sebelum memulai, kira-kira kalau teman-teman dikasih tahu kata learn, belajar, apa yang terpikir, yang terlintas di teman-teman? Tentang learn, belajar, apa? Kiki apa? Apa Ki? Guru. Oke, mantap. Ada lagi? Hah? Murid, yes. Oke. Yang terlintas sama kita adalah guru dan murid. Ya, itu benar. Tapi saya bukan mau memberitahu tentang guru karena guru kita Tuhan Yesus. Jadi saya mau sharing tentang murid ya teman-teman. Oke, supaya waktunya agak lama saya mau mengulang khotbah Bang Stephen minggu lalu biar kemakan waktunya. Oke teman-teman, kalau teman-teman punya kesempatan berdiri di sini, nikmatilah ketegangan ini. Kalian akan punya waktunya ya. Oke, jadi aku catat minggu lalu Bang Stephen ada bagikan soal pencari kebenaran dan ada 4 sikap belajar murid yang seharusnya. Oke, ada teman-teman yang tahu? Dari keempat itu kalau ada yang tahu, satu aku kasih coklat deh, nanti aku beliin coklat. Hah? Wis. Kak Welsi mendapatkan coklat dari saya, mantap, udah satu Bang, jangan kalau 2 saya tumpur. Oke, 1 konsisten itu, tapi poin ketiga ya Kak. Oke, poin yang pertama itu adalah haus dan lapar akan kebenaran. Itu ada tertulis di firman-Nya Matius 5 ayat 6. Jadi haus dan lapar akan kebenaran. Yang kedua apa? Kerendahan hati untuk belajar. Itu juga ada firman-Nya. Jadi bukan kata Bang Stephen tapi kata firman Tuhan di Amsal 9 ayat 9. Terus yang ketiga tadi yang kata Kak Welsi, konsisten dalam belajar. Itu di Yosua 1 ayat 8. Dan yang keempat, menghidupi apa yang dipelajarin. Oke, ternyata firman Tuhan tidak kembali sia-sia karena kita ada yang mengingatnya. Oke, itu keempat yang diajarin Bang Stephen. Dan yang sekarang yang mau saya sampaikan itu sama intinya kayak Bang Stephen sampaikan, tapi mungkin saya bukan dari tamatan teologi ya. Saya menyampaikan dari apa yang firman saya bacakan teman-teman. Karena kalau teologi Bang Stephen, kalau ditandingin, aduh saya mungkin jauh sekali. Tapi intinya sama seperti ini, tapi mungkin dalam kalimat yang sederhana. Kalimat yang mungkin dapat teman-teman pahami dengan bahasa saya. Oke, sikap murid yang menurut saya ada 3 poin. Kita mau tolong kok dibukain di Lukas 5 ayat 1. Kita mau belajar dari sikap murid itu dari siapa ya di ayat ini, siapa yang tahu di Lukas 5 ini ayat 1 bicara soal apa? Murid siapa yang dituliskan di di Lukas 5 ini? Hah? Ada yang, siapa nih yang udah baca firman 6 kali, 7 kali ya firman? Hah? Simon Petrus dia ya. Oke, kita bacanya sampai 11, jadi kenapa aku panjangin lagi firman supaya menghabiskan waktuku juga. Oke, kita baca bergantian, saya 1, teman-teman 2, saya 3, teman-teman 4. Oke, Bapak Ibu boleh dibantu saya 1 ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 2. 3.
kepotong sepertinya. Saya belum hafal firman jadi harus baca. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sembilan. 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kita sama-sama bersama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan. Mengikut Yesus Tuhan. Saya tambahin gak boleh ya. Oke, jadi ini kayak dongeng cerita ya sebenarnya ya teman-teman. Siapa di sini yang anak suka ngedongengin cerita anak kalau malam hari? Oh, aku salah satu yang suka dongengin cerita anak, mungkin Kiki juga suka gitu. Ini kayak histori cerita ya. Jadi boleh ke satu, kalau aku boleh ilustrasikan gambar ini, satu kok. Tuhan Yesus lagi berdiri di tepi pantai, Tuhan lagi nggak holiday, lagi nggak, dia nggak kayak kita zaman sekarang. Apa kalau mau pergi ke sana? Healing, enggak, Tuhan enggak healing. Waktu itu Tuhan sedang berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang banyak orang mengerumuni dia. Dia sedang ngapain teman-teman? Mau ngapain dia? Mengajar. Seperti biasanya Tuhan itu kegiatannya mengajar. Selama dia ada di dunia, dia senang mengajar, dia suka mengajar. Jadi waktu itu dia sedang ada di pantai danau itu mau mengajar gitu. Dia sedang ngelihat-lihat dan udah banyak orang yang mendengar. Jadi Tuhan itu mengajar karena kayaknya Tuhan itu guru favorit. Di sini teman-teman ada yang punya guru favorit dulu waktu di sekolah? Ada ya. Nah seperti itulah, orang itu udah banyak. Kira-kira kalau kita kurang suka sama ini guru atau kurang suka sama pembicara, meniat enggak? Bukannya membenci, tapi kita ada keniatan ya. Ini Tuhan Yesus itu guru yang disukai, difavoritin. Dibilang hendak mendengar firman, banyak mengerumuni dia, orang banyak mengerumuni dia. Jadi udah banyak orang. Kedua kok, ini saya lagi mendongeng tapi harap Bapak Ibu tidak tidur ya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi murid-muridnya itu kegiatan murid-murid tahu, murid Tuhan sebagian besarnya apa? Yes, nelayan. Nelayan-nelayan itu udah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi mereka udah selesai, Tuhan itu lagi ngajar, murid-muridnya dia lihat udah turun dan sedang membasuh jalannya. Ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi waktu itu Tuhan naik, aku rasa Tuhan naik supaya di sini bisa ngelihat gitu ya, yang di sekelilingnya bisa lihat gitu ya. Jadi dia sambil ngajar, dia ngomong bla 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 panjang, banyak orang yang bertobat, bla bla bla, banyak orang yang sembuh, bla bla bla. Itulah kejadiannya, karena kita tahu Tuhan itu setiap dia mengajar, bercerita pasti ada orang yang dimerdekakan, ada yang sembuh, ada yang bertobat gitu ya. Itu. Oke, saya mau ngajar sikap murid itu di mana ya? Ini di mana sih lagi dongeng terus Yuni? Oke, yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah Tuhan mengajar, Tuhan bilang ke Simon, Simon,
bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan nyuruh Simon ngapain lagi nih teman-teman? Ya, disuruh menjala lagi ke tempat yang dalam setelah Tuhan mengajar. Kira-kira waktu Tuhan ngajar ini teman-teman tahu nggak posisi ini malam, sore, pagi? Dan teman-teman tahu salah satu rules untuk menangkap ikan itu pada saat malam hari. Kira-kira sebagai Simon bilang, lo tukang kayu ngajarin gua nangkap ikan, suruh perahu dan ini lagi siang pagi-pagi gitu. Dimana kita tahu ikan dan saya baru tahu setelah saya tahu ini saya kenapa sih harus malam. Ternyata ikan-ikan itu takut sama sinar matahari kalau pagi. Jadi mereka itu ke dalam, ke dasar. Jadi jalannya akan tidak nyampe kalau ke dalam dasar laut. Jadi kalau malam itu ikan-ikan muncul ke permukaan. Jadi jalannya akan lebih cepat dapatnya. Waktu itu Simon ini kan murid Tuhan ya. Dibilang gitu sama gurunya. Simon, ayo bertolak ke tempat dalam belakang. Jalan untuk makan. Kira-kira Simon tadi udah kita baca nolak gak dia? Nolak. Nolak. Kita baca dulu ayo yang ayat ke. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dia bilang nolak, dia ada argumen ke Tuhan, ke gurunya. Siapa di sini suka argumen ke gurunya dulu? Saking pinternya nih, biasanya orang-orang pinter nih yang suka argumen sama gurunya. Ada, kayaknya kacian nih orang pintar nih, suka argumen gak dulu ke gurunya. Jawabannya ininya Bu, enggak ini, jadi diskusi mereka berdua. Nah Simon itu begitu argumen, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Bisa aja dia bilang, ini juga udah pagi kali lu nyuruh kita nangkap ikan di pagi-pagi hari gitu. Tapi kita lihat setelah itu, waktu dia bilang itu, dia menolak, dia bilang apa? Kita sama-sama baca, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lihat apa kata Simon? Tetapi karena engkau menyuruhnya. Di sini Simon itu respect, dia punya nilai respect sama gurunya. Dia punya honors, menghormati gurunya, apa yang kata gurunya. Meskipun dia tahu gurunya itu bukan nelayan. Dia tahu Tuhan itu bukan nelayan profesional yang bisa seenaknya menyuruh. Tapi katanya engkau menyuruh, tetapi karena engkau menyuruh, ada kata tetapi karena kita bisa dengerin orang karena kita respect sama dia gak sih? Karena kita tahu nilai dia, akhirnya kita bisa ngikutin apa yang katanya. Dia bilang, tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi saya mau kasih satu poin, nilai kita sebagai murid, mungkin ini klise, sering didengar. Yang pertama adalah mendengarkan. Mendengarkan apa kata guru kita, mendengarkan kata firman. Kalau gembala Anda bilang, ini suka nih ya gembala, suka bilang siapa yang suka dibilangin gembala, tolong senyum-senyum, angguk-angguk ya. Ayo bangun mesbah, ayo bangun mesbah yang berkeluarga. Ayo home, apalagi kata gembala kita yang sering. Ayo baca firman, angguk-angguk, sering ya. Ya, jadi karena kita respect, kita murid itu harus yang terutama adalah punya percaya, respect sama gurunya. Jadi dia bisa ngedengerin gitu. Kita respect sama Tuhan, teman-teman, menghormati Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Yang ngedengerin firman Tuhan, ya. Itu bentuk kita respect sama Tuhan. Itu adalah sikap murid yang utama. Mungkin ini klise, tapi perlu. Ternyata murid kalau pas guru ngajar, dia gak mendengarkan, dia paham gak kira-kira? Gak paham, karena emang kita harus mendengarkan. Oke, kayaknya agak lumayan ya pembawaan Yuni ya. Oke, itu yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, aku mau belajar karena waktuku sedikit. Yang kedua, jangan. Yang kedua itu sikap seorang murid itu apa, teman-teman ada yang tahu? Yang mau aku bagikan ini ya klise juga, sering tapi menurut aku di sini banyak kegagalan. Ada yang tahu? Boleh dibaca lagi firmannya yang tadi, kira-kira tahu jawabannya, tapi tidak ada coklat berikutnya. Ada yang tahu kedua? Adakah rendah hati di dalam ini tadi? Yes. Oke, kita baca sama-sama aja 6. Dan setelah mereka melakukannya,
Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Kata kuncinya di mana teman-teman? Melakukannya. Banyak dari kita orang Kristen itu sudah mendengarkan, tidak? Sudah mendengarkan, tidak? Yes. Orang banyak gagal itu di melakukan. Murid kalau dikasih tugas sama guru, nggak dikerjakan, kira-kira dia dapat apa? Yes. Tadi kata Bang Stephen disuruh, ayo mesbah, tapi berapa banyak kita yang melakukan? Ayo ngangguk-ngangguk dong. Waktu Bang Stephen bilang, ayo Ham, siap berapa banyak kita yang mau melakukan? Kata firman Tuhan apa? Coba soal seorang suami. Kata firman Tuhan, waktu kita mendengarkan firman Tuhan itu biasanya di pas pemberkatan itu sering itu. Suami apa tugasnya? Amin, para suami. Berapa banyak yang melakukan itu di tempat ini? Wow, keren. Sekarang jangan mau kalah istri. Apa kata firman Tuhan tentang istri? Tunduk atau tanduk? Tunduklah, ayo Tuhan. Emang itu firman, benar itu firman yang dibaca Alkitab atau apa tuh kalau tunduk, kalau tanduk? Yang tunduk kata firman Tuhan apa? Tunduklah. Tunduklah kepada suamimu. Itu siapa yang melakukan? Ayo para istri tangannya jangan mau kalah. Meskipun suaminya agak nyenggol, apa benar kamu? Ayo siapa? Loh kok pada kalah ini para istri? Oke. Ini kita para orang tua di sini siapa yang punya orang tua? Yang kita jadi orang tua? Katanya untuk tugas kita sebagai orang tua ke anak apa katanya? Janganlah Kacia ini benar-benar pembaca dan pendengarkan firman ini. Jangan membuat hatimu tawar. Di sini siapa orang tua yang melakukan itu? Yang tidak menawarkan? Yes. Ya. Ya. Kalau tugas seorang jomblo ada? Ada kata firman Tuhan? Atau yang tahu teman-teman kalau firman misalnya kita dalam ketakutan. Firman dalam ketakutan apa katanya? Janganlah takut, janganlah khawatir. Itu siapa yang melakukan? Biasanya kalau yang melakukan harusnya sukses ya. Tapi giliran udah ketakutan, memang dibaca sih, tidak takut. Tapi buru-buru cepet cari jawaban, cepet cari selesaiin masalah. Padahal kata Tuhan jangan takut, tapi kita terlalu panik. Kita cepet-cepet menyelesaikan, padahal penyelesaian dari Tuhan. Ya, apalagi? Kalau katanya mau kaya, mau berkat berkelimpahan, kata firman Tuhan apa firmannya? Carilah dahulu kerajaan Allah, benar. Ada lagi apa tuh? Itu suami istri suruh itu sering kata Bang Stephen itu kalau yang sering konseling sama Bang Stephen atau ketua home-nya. Yes, rukun. Siapa di sini yang suami istri rukun? Kata Tuhan, gak perlu apa-apa, kesanalah Tuhan perintahkan berkatnya. Jadi itu saja, banyak orang tahu firman Tuhan. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi sedikit yang melakukan. Kita banyak yang gagal di situ. Anak Tuhan itu gak mau gagal ya Bapak Ibu, teman-teman, gak mau gagal. Jadi harus melakukan, apalagi kalau benci sama musuhnya, kata Tuhan apa? Kasihilah, ampuni. Ada lagi kata Tuhan yang lebih sulit. Udah kita mengasihi, mengampuni, apa kata Tuhan? Ya, bertampar, mendoakan. Itu sulit teman-teman, gak mudah buat kita. Secara daging gak mudah. Tapi kata Tuhan, suruh itu. Berapa banyak di sini yang musuhnya didoain, disalam gitu siapa? Wis, mulai dikit ini pelaku, mulai dikit pelaku. Gak punya musuh, oke mantap. Apalagi ya kata-kata firman Tuhan. Aku mau tahu dari yang sering-sering dengerin firman Tuhan di sini apa? Kira-kira Mas Anang apa? Firman Tuhan yang didengarkan dan melakukannya apa? Wis, mengasihi. Oke, itu udah tadi Mas. Yang lain apa? Tentang apa? Yes. Tuh marilah kamu akan mendatang, justru kita suruh datang. Nah, di ayat ternyata kalau kita tahu di Alkitab itu banyak orang sukses itu berhasil karena poin kedua ini. Melakukannya itu. Contoh kayak siapa yang kita tahu mujizat yang besar itu karena melakukan. Aku sih tulisnya di sini ya. Yang siapa yang berjalan di atas air?
Yes, Petrus. Waktu itu Tuhan lagi jalan di atas air. Semua muridnya bilang dia hantu, hantu bisa jalan di atas air. Tapi Petrus bilang, suruh Tuhan, sini Petrus jalan. Apa yang dia lakukan? Dia jalan lakukan. Akhirnya dia bisa jalan. Oke, jadi menurut aku sikap yang harus murid punya itu adalah sikap mendengarkan, respect, hormat, honor sama apa yang dikatakan. Ini kira-kira ya murid-muridnya itu kita kan enak ya, sekarang udah tahu firman, kita udah tahu kebesaran Tuhan, mujizat apa yang Tuhan buat. Dulu itu bayangin orang kita kenal tapi sebagian selintir aja yang kita dengar gitu. Murid-muridnya ini kenal Tuhan tapi maksudnya orang-orang banyak itu kenal, enggak, maksudnya mereka tidak 24 jalan sama Tuhan tapi mereka tuh mau mendengarkan. Jadi jangan kita lihat gembala kita ngomong aja gampang, tapi pembuktiannya gimana gitu. Enggak boleh begitu ternyata, kalau kita sikap murid itu dengarkan gitu. Apa kata gurumu lakukan gitu. Karena guru itu tidak ada yang mengambil keuntungan dari muridnya, enggak ada. Yang dia hanya goalsnya itu adalah supaya muridnya tahu lebih pintar dari dia. Dia bisa membagikan ilmunya gitu. Nah, kalau kita sudah mendengarkan dan melakukan, yang ketiga itu pasti berhasil. Kita lihat dari firman-Nya ini yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita lihat tadi ayat selanjutnya, ke-7, seberapa berhasil murid-murid itu setelah mendengar dan melakukan apa kata firman, apa kata Tuhan. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Mereka dapat dua perahu ikan guys, sebegitu banyaknya. Kira-kira ada keuntungan Tuhan gak di sini buat ikan? Bagi hasil, kayak kita kalau bantu teman bagi hasil. Kira-kira ada gak? Tuhan itu gak punya niat di situ, itu guru gak punya niat buat membagi hasil gitu. Dia dapat 2 isi perahu yang sebelumnya mereka semalam-malaman katanya gak dapat apa-apa. Tapi mereka dapat 2 isi perahu. Bahkan ada ya di ayat 8. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi murid tuh ngerasa, aduh baik banget ini guruku ya, gak ada ngambil keuntungan dariku. Dia suruh aku, dia kasih tunjuk mujizatnya. Ke-9 kita baca sama-sama. Nih, ayo. 1, 2, 3. Sebab ia dan semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sampai takjub mereka melihat itu. Kira-kira kalian kalau di posisi ini takjub juga enggak? Takjub juga enggak? Ya, takjub banget ya, besar banget Tuhan itu. Jadi poin yang mau aku bagikan teman-teman, tadi apa aja teman-teman yang tahu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka akan berhasil ya teman-teman. Tapi mungkin gak segampang itu, ala Yun gampang banget, cuma mendengarkan, melakukan berhasil. Mungkin banyak teman-teman yang sudah melakukan firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan, tapi belum dapat jawaban. Pernah dengar kekristenan rohani ataupun kekristenan dewasa dan tidak dewasa? Dewasa masih anak-anak, tahu kan? Jadi kalau misalnya kalian sudah mendengarkan dan melakukan tapi belum terjadi apa-apa, dengarkan lagi, dengarkan aba-aba apa yang Tuhan mau. Aba-aba kita dengarkan firman Tuhan, gali lagi, pasti ada yang baru-baru tuh terus. Baru kita melakukan hal yang baru gitu. Jadi menurut aku ini akan tetap berhasil saat kita mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan berhasil. Amen. Oke, waktu saya tinggal 5 menit, saya mau kasih sedikit kesaksian. Waktu Bang Stephen minta ini buat membagikan firman, aduh benar-benar Tuhan kenapa sih harus aku, dia panggil beberapa jemaat, ayo ya tahu kalau gembala atau guru pasti bisa lihat kapasitas kita ya, bisa tahu gitu, kita suka ngomong gitu, aduh kalau bisa jangan, aduh yaudahlah mudah-mudahan Bang Stephen lupa ngasih bahannya gitu. Ternyata tiba pagi-pagi nih aku buka WhatsApp, Bang Stephen mau aku abaikan? Enggak, aku baca saja, Dek ini temanya kamu mau bawa apa? Aku diamkan saja.
Tapi hatiku bergejolak, panas. Sikap murid itu harus merespon, benar gak Bapak Ibu? Itu tanda kita respect. Aku bilang sama suamiku, sayang tolong dong lihat, aku disuruh Bang Stephen bawa yang mana yang cocok. Karena aku tipe orang yang tidak pede, maksudnya aku adalah salah seorang yang butuh sangat pandangan suamiku terhadap aku. Karena menurutku dialah orang yang paling jujur di antara kalian, bukannya itu. Tapi karena emang dialah pasangan hidupku, teman hidupku. Dia bilang pertama belajar. Sama ada satu lagi menurutku, apa sih belajar? Kau yang benar dulu, yang mana? Kenapa kau bilang belajar? Ini kurasa yang cocok katanya. Pertama aku menolak. Ditanya Bang Stephen, udah ada Dek? Belum ada Bang. Padahal udah dikasih dia beberapa poin. Nggak ada Bang. Waktu Bang Stephen minggu lalu dia belajar tentang ini, aku dapat sesuatu. Tentang tadi 4 poin itu, aku dapat sesuatu. Aku samperin Bang Stephen. Bang, aku maulah nanti di worship hour. Ada teman-teman yang lihat, nah maunya kalian yang kayak gini lah, langsung menyamperin abang, jangan ditodong dulu, datengin abang, aku dapat gini. Akhirnya inilah terjadi hari ini teman-teman. Tapi aku belajar, aku bilang sama suami, sayang aku belajar, kan udah aku bilang dari kemarin ya, tahu kan suamiku udah kasih respon, kok gak kasih tahu bener kan yang aku bilang gitu. Akhirnya aku datang, terus aku tanya sama Tuhan kenapa ya aku harus hari ini dapat sesuatu dan waktunya mepet gitu, deket banget gitu, aku tahu udah deg-degan gitu. Akhirnya oh ya, kata Bang Boy bilang, kan kamu sekarang lagi ngejalanin ini, aku gak ngerasa lagi ngejalanin belajar gitu. Akhirnya aku ingat, oh jadi Bapak Ibu, saya itu di seumur tua ini sedang les. Jadi les, menurut aku waktu belajar itu bukan pengorbanan Bapak Ibu. Belajar itu adalah investasi, yes, investasi. Jadi kondisi saya itu ibu, seorang anak dan sekarang sedang hamil, punya suami, tiap malam pulang jam 8 harus les lagi. Jam setengah 9 bahkan saya mulai les, 1 jam setengah. Dan guru saya ini masih kecil di bawah saya. Masih kecil di bawah saya, tapi itu respect, kita tahu dia guru kita respect, harus kita taat. Waktu guru saya ngajarin, aduh sulitnya ampun. Ngasih PR lagi, udah kita bayar ngasih PR lagi, kayak kita disiksa gitu ya. Itulah murid, ternyata murid itu seperti itu. Bapak Ibu, saya mengalami saat ini lagi posisi dalam murid. Mungkin kalau saya tidak les, saya udah lupa tuh posisi saya murid gitu. Kalau saya dulu sebagai murid, saya belajarnya oke, saya mungkin gak akan les saat ini. Inilah harga nilai yang harus saya bayar. Akhirnya saya harus les di masa tua saya gitu. Saya les, dikasih lagi tugas. Saya bekerja sambil ambil waktu, saya tulis lagi apa yang dia ajarin, saya kerjakan lagi tugas saya, waktu dalam belajar, dalam kerja, saya ambil waktu saya curi. Tapi akhirnya saya jadi menilai, wah kalau dulu ya saya mendengarkan guru saya, melakukan PR semua tugas gitu, mungkin harga yang saya bayar gak sejauh ini, mungkin saya akan les yang lain, bukan les belajar gitu ya. Itu saya bilang, wah ternyata belajar itu bukannya pengorbanan, tapi investasi. Ada sesuatu yang saya dapatkan. Minggu lalu Bang Stephen bilang, waktu kita belajar yang diisi itu kita. Yang diisi itu kita, bukan orang lain. Kita yang diisi. Jadi itu investasi gitu. Jangan ada yang ngerasa gagal. Kalau Bapak Ibu pingin tahu nih apa yang mau berkembang apa? Soal hubungan, tentang rumah tangga. Belajar, cari tahu tentang relationship, hubungan. Banyak itu, bisa ke Bang Stephen. Cari tahu, Bang Stephen menguasai pakar Alkitab. Bapak Ibu tanya, Bang sikap suami harus seperti apa? Bang sikap istri harus seperti apa? Belajar. Apa yang mau Bapak Ibu tahu? Soal apa? Soal pekerjaan gimana naik level up lebih tinggi lagi? Belajar, banyak belajar. Tapi yang utama kita gak harus lupa sama firman. Firman Tuhan bilang semua pengetahuan, ilmu pengetahuan ada di firman Tuhan. Dasarnya kita harus tahu. Boleh yang lain dunia kita bisa capai, tapi dasarnya perlu kita pegang. Jadi dengarkan firman Tuhan, lakukan. Gitu. Jadi saya mau bagikan sama teman-teman ini, menurut saya ini penting banget, meskipun sederhana gitu. Tapi aku berharap ini semua akan berhasil kalau kita mendengarkan dan melakukan. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Oke sedikit ya.
Bisa sekali berikan tepuk tangan. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ya ini kita rumah, kita keluarga. Yunita yang kalian lihat tadi ini sebenarnya sudah berkembang cukup jauh. Dulu waktu dia dijadwal, sebulan sebelum dia udah depresi. Aku nggak tidur, nggak tenang bang, begini. Nah, kenapa saya rindu saudara belajar? Karena belajar adalah sikap, amin. Nah, bulan ini kita rindu belajar tentang sikap, katakan sikap. Saya mempelajari gini, saya kasih 5 menit ke depan. Belajar itu sangat berurusan dengan kemajuan kita, amin. Orang yang tidak mau belajar maka nggak maju. Ini berlaku dalam seluruh area kehidupan kita. Coba saya mau tanya, berapa banyak di tempat ini yang ingin maju? Coba angkat tangan. Adakah di tempat ini yang pengen stagnasi? Tidak ada ya. Nah saudara, ketika kita belajar, apalagi ini belajar kebenaran, maka sedangkan saudara, kenapa kita diajak Tuhan tahun ini menjadi murid? Karena sekali lagi kita yang diberkati kok. Setuju ya? Nah, saya itu kadang-kadang melihat ada banyak orang yang tidak suka belajar kebenaran, bahkan tidak mau tahu kebenaran. Dan saya ngikut Tuhan udah kurang lebih 25 tahun lebih. Itu banyak sekali yang hidupnya, mohon maaf saudara, itu kadang-kadang tragis saudara. Karena ada 3 cara belajar, masih ingat? Belajar apa yang pertama? Mudah, yang kedua? Sulit, yang ketiga? Ayo 1, 2, 3, ada 3 belajar. Kalau belajar mudah, orang dikasih tahu, diajarin berubah langsung. Kalau kemana-mana, kalau pergi naik motor, pakailah helmmu. Dikasih tahu kan, langsung pakai helm dia. Nggak kenapa-napa, karena dia menyadari bahwa kepala dia tidak lebih keras daripada aspal itu. Dia sadar banget gitu. Nggak perlu dia cocokin, diantuk-antukin begitu, dia tahu banget gitu. Tapi yang kedua, ada orang yang mau belajar sulit. Pecah dulu kepala, bocor, jahit berapa, baru dia belajar. Benar kata kemarin teman saya, ternyata kepala saya tidak lebih kuat daripada ini. Tapi ada yang belajar tragis. Kepala hilang saudara, udah nggak ada lagi kepalanya. Pertanyaan saya cuma satu saudara, lihat. Tuhan itu ngasih kita nyawa, betul ya? Saya mau tanya, kalau Tuhan ngasih kita nyawa, Tuhan mau nggak kita ini nggak berhasil dalam hidup? Nggak mungkin. Bapak kita kaya nggak? Bapak kita luar biasa nggak? Apakah dia mau anak-anaknya nggak luar biasa? Tidak mungkin. Nah cuma satu lagi saudara, ketika Tuhan kasih tahu, Tuhan panggil tadi kan luar biasa disampaikan. Petrus itu respon, betul nggak? Coba, Petrus jagonya di mana? Petrus expertnya di mana? Nelayan. Tuhan expertnya di mana? Hah? Di mukjizat, betul nggak? Petrus bisa mukjizat nggak? Yesus yang bikin mukjizat. Secara logik tidak mungkin saya ini sepanjang malam, saya expert di bidang ini. Tidak ada di akal saya bisa, coba lihat aja, coba kalau baca Alkitab, Petrus itu, biar aja nggak apa, Petrus itu saudara, sudah benar nggak metodenya? Dia menjala ikan jam berapa, udah benar nggak? Benar semuanya. Menurut ilmu saya semua benar, tapi saya mau tanya ada hasilnya nggak? Berarti kalau sudah nggak ada hasilnya, caranya benar. Berarti itu bagian siapa? Yesus. Makanya dia dengar. Tuhan, awal tadi menggerutu kan? Sudah sepanjang malam loh saya cari, tapi karena engkau yang menyuruhnya. Kenapa? Kenapa dia percaya? Karena yang nyuruh adalah si pembuat mukjizat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya mau tanya, firman Tuhan kebenaran enggak? Saya tutup dengan ini. Sifat kebenaran adalah berlaku di mana saja. Katakan berlaku di mana saja. Yang kedua, berlaku kapan saja. Yuk, sifat kebenaran ada 2. Pertama apa? Yang kedua? Contoh, kalau kita mengampuni, berlaku nggak di Amerika bahwa orang mengampuni lebih bahagia, lebih sehat?
Berlaku nggak di Siantar? Berlaku nggak di Balige? Berlaku nggak di Purwokerto? Berarti kebenaran nggak? Kebenaran. Kalau cuman berlaku hanya di Jakarta, tidak berlaku di Amerika, itu bukan sifat kebenaran. Setuju? Nah coba dites nanti, orang yang rukun benar nggak Tuhan perintahkan berkat? Coba dites, coba dicek. Kalau ribut sesekali bisa, tapi kalau ribut terus-terusan, tidak pernah ada kerukunan, rumah seperti neraka, Tuhan tidak akan perintahkan berkat. Jangan bilang itu sesuatu yang wajar. Amin. Ribut sesekali, mencocokkan diri oke. Tapi kalau ribut seumur hidup kita, dan ributnya itu aja, berarti orang ini nggak belajar. Tidak heran Tuhan akan ambil berkatnya. Mau diberkati saudara? Nah coba. Nah gini saudara, lagi duduk di sini sepanjang minggu saudara belajar. Coba cek nilai apa yang saudara punya hari ini, cek semua. Nilai apa yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh rumah, mungkin opung kita, mungkin oleh lingkungan kita, cek. Kalau nilai engkau punya tidak lebih baik daripada firman, ya nggak usah dirubah, ya. Tapi kalau kita sekarang datang, nilai yang saya punya bertahun-tahun ternyata nggak berguna buat saya, bikin saya makin hancur. Rubahlah itu, amin. Minimal engkau coba, amin. Setuju? Mari kita berdiri.